Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena ridhonya lah sehingga kita diberikan kesempatan kesehatan untuk mengikuti kegiatan penulisan jurnal. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, beliau yang senantiasa beliaulah penyelamat dunia yang senantiasa mengaplikasikan kesetaraan dalam masanya dan para pengikutnya. Baik, langsung saja saya akan bacakan CV pemateri.
Baik, sebelum saya serahkan ke pemateri, saya bacakan CV-nya. Nama lengkap Ahmad Harakan SIP MHI, jenis kelamin laki-laki, jabatan fungsional asisten ahli. Adapun yang telah diluluskan dari S1 sejumlah 20 orang. Mata kuliah yang ditempuh yaitu Good Governance, Politik Pertahanan dan Keamanan, Ekonomi Politik, Asian Studies, dan dasar-dasar ilmu politik. Adapun jenjang perguruan tingginya S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Lanjut S2 masih di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan jurusan yang sama, Ilmu Hubungan Internasional. Tahun masuk dan lulus 2019, 2013, S2-nya 2013 sampai 2015. Adapun riwayat pekerjaannya dari tahun 2014 sampai 2015 yaitu asisten dosen di instansi program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lanjut, program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dia telah menjadi dosen tetap pada tahun 2015 sampai sekarang. Yang ketiga, Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan terakreditasi Sinta 2. Dia telah menjadi jabatannya editor InSaif tahun 2015 sampai sekarang. Begitupun tahun 2020 sampai sekarang menjadi editor InSaif. Mungkin itu saja dari saya. Saya langsung serahkan kepada pemateri. Kakanda Ahmad Harakan dipersilakan. Baik, terdengar suara saya, Ibu Moderator? Iya, Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, salatan wassalamun ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bawang Raya. Dalam hal ini mungkin ada pengurus, ada kader, dan kemudian ada teman-teman peserta dari luar organisasi pergerakan ini ya. Kemudian saya hormati juga Ibu Moderator, Ibu Sutriana, bukan Ibu, mungkinnya Mbak Adek Sutriana, yang menemani saya dalam pemaparan materi pada sore hari ini. Saya memohon maaf apabila adik-adik sekalian melihat suasana di layar pada kamera saya yang agak muram, karena saya juga sebenarnya ini sedang mengikuti workshop penyusunan kurikulum, jadi workshop dalam workshop. Dan alhamdulillah saya dihubungi oleh Kakanda Ismail Suardi Weke seminggu yang lalu untuk memberikan satu pandangan baru terkait dengan penulisan artikel jurnal ilmiah bagi teman-teman di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bawang Raya dan juga bagi peserta yang hadir pada sore hari ini. Saya juga berterima kasih tentunya kepada beliau tadi, Pak Ismail, dengan rumah ada komunitas beliau juga yang saya lihat di pamflet bekerja sama dengan HMI Cabang Bawang Raya ini. Saya kira ini satu langkah yang luar biasa, satu langkah revolusioner yang dilakukan oleh teman-teman HMI, teman-teman HMI sebagai sebuah organisasi pergerakan mahasiswa Islam yang terbesar, ya, mengambil langkah tepat ya untuk mengedukasi kader-kadernya, untuk kemudian menjadikan jalur penulisan artikel ini sebagai jalur artikulasi kepentingan, jalur memberikan opini dan lain sebagainya.
Ini satu langkah yang tepat dan luar biasa saya kira, yang sebaiknya juga ditiru oleh organisasi pergerakan mahasiswa yang lain. Mohon maaf apabila selama proses short course ini ada suara lain yang masuk. Saya mohon maaf karena saya juga berada di suatu tempat yang juga memiliki kegiatan. Tapi saya kira itu tidak mengurangi hikmatnya acara pada sore hari ini. Dari undangan yang saya terima, saya juga melihat rundown yang ternyata kegiatan ini tidak hanya dilakukan 1-2 kali ya. Saya lihat sampai 13 kalau tidak salah 13-15 kali pertemuan short course ini, dan saya harap ini bisa menjadi satu pengalaman yang menarik dan luar biasa bagi teman-teman peserta. Saran kami agar kemudian ini bisa dilanjutkan di waktu-waktu yang akan datang dengan kurikulum ya yang sudah disediakan. Jadi salah satu mungkin saran kami untuk acara ini, setelah ini mungkin setelah 13 pertemuan ini selesai, 13-15 pertemuan ini selesai, dibuatkan kurikulum tetap ya oleh teman-teman di HMI cabang Buah Raya, utamanya pada bidang yang sesuai, bidang yang terkait ya dengan hal ini, dan bekerja sama dengan komunitas-komunitas seperti yang dimiliki oleh Pak Ismail Suardeweke misalnya ya. Sebaiknya dibuatkan kurikulum agar kemudian bisa jelas, runtut dan lain sebagainya. Seingat saya juga saya meminta sebenarnya materinya Pak Ismail dari Mas Askar Nur kalau tidak salah, agar kemudian materi saya ini tidak bertabrakan dengan materi beliau. Pada materi ini saya akan lebih kepada praktik ya. Praktik kepada teman-teman yang meskipun mungkin belum diinformasikan sebelumnya oleh panitia, tapi apa yang saya akan tampilkan ini bisa nanti dimanfaatkan setelah materi ini. Yang jelas kita ingin luaran dari short course ini adalah teman-teman memiliki artikel jurnal, baik itu nasional maupun internasional, yang dimana sesungguhnya teman-teman artikel jurnal itu bisa menjadi salah satu portofolio, salah satu karya teman-teman ya, untuk ya kegunaannya selain artikulasi kepentingan dan lain-lain tadi ya. Yang kedua adalah ya untuk membangun profil teman-teman, utamanya bagi teman-teman yang ingin lanjut S2, ingin lanjut S3, atau ingin mendapatkan beasiswa dari institusi ternama. Salah satu caranya adalah teman-teman memiliki publikasi. Dalam hal ini artikel, salah satunya ya adalah publikasi di jurnal ilmiah. Saya sangat berterima kasih karena kegiatan ini bisa diinisiasi oleh teman-teman HMI. Baik, kita masuk ke materi. Oh ya, mohon maaf teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Harakan. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Ini adalah satu dari 2 jurnal yang saya kelola. Jurnal ini sudah terakreditasi Senta 2 dan juga sudah terindeks pada indeksasi Web of Science untuk bagian SC ya. Kemudian saya juga sejak tahun 2020 menginisiasi jurnal baru, yaitu Journal of Contemporary Governance and Public Policy, dengan menerima publikasi dari berbagai negara. Kalau yang terbitan terbarunya, volume 1 nomor 2, bulan Oktober bulan lalu, saya menerima artikel dari Rusia, Bangladesh, Kazakhstan, dan Indonesia. Dan ini saya harap bisa menjadi motivasi kepada adik. Baik, selanjutnya teman-teman, berbicara tentang penulisan artikel ilmiah sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Pak Ismail mungkin kemarin. Beliau mungkin sudah memaparkan tentang struktur artikel, bagaimana dasar-dasar menulis dan lain sebagainya. Salah satu yang penting dari sebuah artikel, ya, salah satu yang paling penting dari sebuah artikel adalah novelty, kebaruan. Dan novelty tidak akan pernah kita bisa temukan tanpa
memiliki bacaan, tanpa memiliki perbandingan, tanpa mengetahui penelitian terdahulu pada tema tersebut. Jadi kita banyak berbicara soal artikel, tapi kita lupa satu, novelty, kebaruan, maka itu akan sulit untuk diterbitkan pada jurnal yang memiliki reputasi yang baik, yang luar biasa. Oleh karena itu, untuk membantu menemukan novelty, kita harus memiliki terlebih dahulu penelitian-penelitian terdahulu, artikel-artikel terdahulu yang membahas kajian yang sama pada tema yang kita ingin teliti. Saya kira kemarin Pak Ismail sudah menerangkan tentang state of the art, sudah menerangkan tentang kebaruan dari sebuah artikel, sudah menerangkan tentang bagaimana mencari, bagaimana menemukannya kebaruan. Oleh karena itu di pertemuan kedua ini saya lebih menitik beratkan pada pemanfaatan aplikasi penunjang penulisan artikel yang ada hubungannya dengan pencarian penelitian-penelitian terdahulu, pencarian sumber-sumber rujukan ilmiah, dan bagaimana kemudian kita bisa menemukan kebaruan dari kajian tersebut. Kalau teman-teman sekalian, suara saya terdengar ya? Teman-teman sekalian, sesungguhnya kalau kita berbicara soal problem yang biasa didapatkan oleh teman-teman yang awal-awal baru mau menulis sebuah artikel ilmiah, ini ada 3 yang sering jadi masalah yang saya dapatkan ketika berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa, kemudian teman-teman penulis di kalangan dosen dan lain sebagainya. Pertama adalah problem mendapatkan sumber referensi ilmiah. Teman-teman sekalian, sumber referensi ilmiah ini yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk menunjang penulisan artikel adalah sumber referensi ilmiah yang berasal dari artikel jurnal 5-10 tahun terakhir. Kadang-kala kita sering mengutip sumber referensi, tapi ternyata yang dikutip itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak jelas siapa yang menulis. Dalam penulisan artikel jurnal, mohon hindari mengutip sumber referensi dari blog, WordPress, atau website-website yang tidak bertanggung jawab. Pernah suatu kali saya sebagai editor mendapatkan satu artikel, sumber rujukannya itu dari sebuah website. Saya kemudian mengecek website itu dan menemukan bahwa website itu adalah website, ya mohon maaf ya, website judi online yang memang memuat informasi terkait tentang sebuah konsep yang dikutip oleh penulis itu. Ini kan sangat fatal sekali ketika kemudian sumber rujukan itu tidak jelas dan menjadi masalah dalam sebuah penulisan. Saya menginfokan juga bahwa rahasia seorang editor ketika melakukan pengecekan awal, rahasia seorang editor ketika melakukan pengecekan awal. Halo, suara saya bagaimana? Kurang jelas? Halo? Ada yang bisa merespon? Berapa? Bagus, Pak. Oh bagus saja, Mama. Karena ada tadi chat yang agak kurang jelas katanya. Baik ya, saya ulang ya. Salah satu rahasia dari seorang editor yang saya akan bagikan kepada teman-teman dalam pengecekan awal ya, pengecekan awal ketika artikel Anda disubmit di sebuah jurnal, maka si editor itu melihat pertama kali metadata, informasi, belum artikel, dia belum mengunduh artikel saudara, belum, baru melihat metadata dan kemudian melihat referensi yang dikutip. Ketika kemudian dilihat bahwa ternyata di bawah 80% yang dikutip itu adalah artikel jurnal dan yang dikutip itu adalah referensi-referensi yang sudah usang, maka editor hampir sebagian besar langsung menolak
naskah manuskrip teman-teman, sehingga tidak berproses ke tahap selanjutnya. Itu apabila pengelolaan jurnalnya sudah dijalankan dengan baik. Maka sumber referensi ilmiah ini sangat penting bagi teman-teman untuk didapatkan, diunduh, dibaca sebagai sebuah hal yang penting untuk dikuasai oleh teman-teman terkait dengan kajian tersebut. Yang kedua, problem kita adalah masih minimnya kemampuan penggunaan tools penulisan. Banyak sekali tools penulisan yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan dengan gratis, yang menunjang penulisan artikel teman-teman. Mohon maaf, saya tidak perlu lagi, saya kira, mengulik satu-satu struktur sebuah artikel jurnal ya, karena kemarin Pak Ismail sudah bahas. Saya di sini lebih ke membantu teman-teman untuk memanfaatkan penggunaan tools penulisan. Dan juga saya akan membantu teman-teman bagaimana membangun relasi dengan komunitas penulis artikel jurnal. Dalam hal ini mungkin dari akademisi, peneliti, baik dalam dan luar negeri. Dan saya harap ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apa yang bisa kita lakukan? Kita akan lakukan di sini praktik pencarian sumber referensi. Jadi saya harapkan teman-teman yang online lewat laptop atau komputer ya bisa mengikuti, yang lewat HP juga. Kalau memang tidak bisa diunduh aplikasinya, nanti cukup melihat, dan kemudian ketika sudah menggunakan laptop, teman-teman bisa mengaplikasikan beberapa informasi yang saya bagikan. Kemudian kita praktik penggunaan aplikasi ya. Kemudian kita akan mengajak teman-teman membangun relasi dengan komunitas penulis artikel jurnal ya. Yang saya maksud di sini komunitas penulis artikel jurnal. Nah, baik, aplikasi penunjang penulisan artikel ya yang saya maksud di sini, saya perkenalkan dua dulu. Pertama adalah Publish or Perish, yang kedua adalah Mendeley. Kalau Mendeley mungkin teman-teman sudah ada yang menguasai, tapi tidak apa-apa kita mengulang kembali untuk kita praktikkan, kita diskusikan bersama-sama. Pertama adalah Publish or Perish. Ya, Publish or Perish ini adalah aplikasi pencarian sumber referensi ilmiah, ya teman-teman. Sudah ada yang pernah menggunakan Publish or Perish? Kalau sudah ada, alhamdulillah. Kalau yang belum, nanti bisa sharing juga dengan teman-teman yang lain. Yang pertama itu Publish or Perish. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi pencarian sumber referensi ilmiah. Kita bisa menspesifikkan tahunnya, berapa tahun artikel jurnal yang menjadi sumber referensi ilmiah, itu kita bisa spesifikkan rentang waktunya ya, dan dapat diunduh di link berikut. Teman-teman bisa foto, bisa langsung buka juga, silahkan. Baik, kita praktik dulu Publish or Perish ya. Praktik dulu Publish or Perish. Aplikasinya seperti ini, setelah diunduh dan diinstal. Mohon tolong merespon di chat ketika sudah terlihat aplikasinya. Oh ya, siap. Makasih. Nah, inilah aplikasi Publish or Perish. Kegunaan aplikasi ini bisa mencari sumber referensi pada beberapa pangkalan data. Saya tadi lihat slide-nya Pak Ismail, sebenarnya sudah diinformasikan juga soal pangkalan data ya, pangkalan data artikel. Tapi aplikasi ini akan dapat membantu sekali karena data yang ada di Publish or Perish ini bisa langsung secara mudah dimasukkan di aplikasi Mendeley. Ya. Bagaimana cara penggunaan aplikasi ini? Penggunaan aplikasinya sangat mudah. Pertama saya perkenalkan dulu ya beberapa pangkalan data. Kalau Google Scholar saya yakin semua sudah tahu, ya, karena selalu diajar oleh dosennya.
Nah, kita bisa mencari sumber rujukan dari Google Scholar ini. Kemudian Microsoft Academic, Scopus, dan Web of Science. Nah, salah satu yang jarang dijadikan tempat mencari referensi itu adalah Crossref. Padahal Crossref ini adalah salah satu tempat pencarian referensi yang sangat besar. Dan bagusnya di Crossref ini sudah dibagikan informasi bahwa referensi A ini itu adalah artikel jurnal, referensi B ini itu buku, referensi C ini itu sebenarnya skripsi, tesis, sehingga tidak ada salah unduh, tidak ada salah kutip. Seringkali kita diminta oleh dosen, tolong unduh 1-2 artikel. Ternyata karena kita salah memahami file yang kita unduh, kita download, ternyata yang kita unduh adalah artikel opini biasa, bukan artikel jurnal. Atau ternyata yang kita unduh adalah chapter book, ya, satu chapter dalam sebuah buku. Nah, itu karena tidak adanya informasi yang jelas. Dan biasanya itu kalau kita mencarinya di Google Scholar yang via websitenya, sehingga kita bingung yang mana ini artikel jurnal, yang mana ini artikel proceeding, dan lain sebagainya. Nah, menggunakan aplikasi ini kita semakin dimudahkan dengan hal itu. Saya contohkan teman-teman ya. Ini adalah tampilan aplikasi Publish or Perish setelah diunduh dan diinstal ya. Saya contohkan saya mencari referensi di Crossref. Maka saya akan klik Crossref. Nah, maka akan tampil seperti ini. Teman-teman mencari mencari sumber rujukan dengan kata kunci apa misalnya? Misalnya kalau kajian saya adalah paradiplomasi, maka agar saya bisa mendapatkan sumber rujukan yang lebih banyak, saya tidak perlu menulis nama penulisnya, afiliasinya, publication name-nya, atau title words-nya. Ya, karena ditulis semua di sini, itu kan paling hanya menemukan satu saja, ya sesuai penulisnya siapa. Jadi di kolom ini dikosongkan saja, kita langsung melangkah ke bagian keywords. Nah, misalnya apa? Misalnya saya karena mengkaji paradiplomasi, fokus kajian saya paradiplomasi ya, maka saya akan mencari referensi dengan kata kunci paradiplomasi. Saya ketik paradiplomasi. Setelah saya ketik paradiplomasi, saya katakan tadi, editor itu sangat menyukai sumber rujukan 5-10 tahun terakhir. Bahkan di beberapa jurnal, karena saya bidang ilmu sosial ya, di beberapa jurnal di bidang ilmu sosial itu, bahkan di spesifiknya ilmu pemerintahan, di beberapa jurnal itu sangat menyukai sumber referensi 3 tahun sampai 5 tahun terakhir. Kalau 10 tahun terakhir malah ada beberapa jurnal dengan pendapatnya yang radikal mengatakan sumber referensi 10 tahun terakhir itu sudah out of date, ya, sudah usang, sudah termasuk usang. Makanya untuk membantu mencari referensi yang cuma 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, silakan tambahkan tahunnya di bagian JOS. Misalnya kata kunci paradiplomasi di tahun 2018 sampai 2020 ya. Nah, setelah itu kita klik source di sebelah kanan. Bisa ulangi agar kemudian ini informasi ini tersampaikan dengan baik. Isi keywords, kemudian isi tahun sesuai dengan rentang waktu yang kita inginkan, kemudian klik search. Setelah klik search, kita menunggu beberapa menit. Kata kunci saya agak pakai iya ya, paradiplomasi. Saya salah tulis kata kunci. Nah, sehingga kemudian muncul referensi sumber rujukan ilmiah yang membahas soal paradiplomasi mulai tahun 2018 sampai tahun 2020 yang berada di pangkalan data Crossref. Pangkalan data Crossref ini berjumlah
saya cek, berjumlah 70. Berjumlah 70 dengan tipe yang berbeda-beda. Ada book chapter, ada jurnal artikel, kemudian ada proceeding. Disinilah yang saya katakan tadi, mudah kita menentukan apa yang kita cari. Kalau kita diminta untuk mencari book chapter, kita unduh. Kita diminta mengunduh jurnal artikel, silahkan. Oleh karena kita misalnya oleh editor sangat diharapkan 80% itu adalah artikel jurnal, maka ya pilihlah jurnal artikel ini type. Pilihlah sesuai dengan tipenya. Bagaimana cara mengunduhnya? Nah, tentu ada pertanyaan dari teman-teman ya. Teman-teman tinggal klik ya, tinggal klik kalau mengunduh filenya ya, file artikelnya. Teman-teman tinggal memilih salah satu judul yang mau diunduh. Saya misalnya mau mengunduh artikel jurnal berjudul The Architecture of Paradiplomacy Regime in Indonesia, a Content Analysis, dengan penulis Pak Surwandono. Saya tinggal klik 2 kali. Kemudian ini sudah terbuka seperti ini. Kita tinggal klik PDF. Kemudian sudah tersedia artikel jurnal yang kita cari. Seperti ini. Kita tinggal download. Nah, begitu juga dengan artikel-artikel lain yang kita mau unduh, baca, dan kemudian kita mau cari gagasan intinya, sehingga kita bisa membedakan apa gagasan inti antara satu artikel dengan artikel yang lain pada kajian yang sama. Dari situlah kita bisa menemukan, oh, saya pada artikel berikutnya ingin menulis tentang inti bahasan yang berbeda meskipun kajian yang sama. Nah, disitulah bisa ditemukan, oh, ada kebaruan dari artikel-artikel lain. Jadi sangat mudah sekali. Nah, begitu pula misalnya ketika mencarinya dari Google Scholar, sama mudahnya. Saya ulang. Nah, kalau Google Scholar sama juga, kita klik Google Scholar di sini, kemudian cari kata kuncinya. Kemudian tahunnya 2018, 2020, kemudian search. Kemudian kita tunggu sampai kemudian semua selesai. Kita menunggu. Saya cancel saja ya, karena ini mungkin agak lama karena ditemukan lebih banyak referensi. Kita anggap saja sudah selesai. Nah, kita bisa menemukan 110 paper tentang paradiplomasi untuk tahun 2018 sampai 2020. Jadi teman-teman tidak perlu lagi bingung mencari sumber rujukan ilmiah, sumber referensi ilmiah dalam penulisan artikel jurnal, penyusunan skripsi, tesis, dan juga tentunya untuk menopang penulisan opini teman-teman di koran dan lain-lain sebagainya. Karena teman-teman sudah mengetahui, memahami di mana kita bisa mencari referensi. Dan saya harap aplikasi ini bisa membantu teman-teman untuk menulis artikel nanti. Teman-teman, saya saat ini juga bisa, mohon maaf ya karena tidak ada yang memanggil. Teman-teman sekalian, data yang ada ini namanya metadata ya. Metadata yang ada ini bisa kita manfaatkan kembali. Selain kita unduh artikelnya,
metadata ini kita bisa manfaatkan kembali untuk digunakan pada aplikasi yang lainnya. Apa yang saya maksud aplikasi lainnya? Aplikasi yang lainnya itu adalah aplikasi Mendeley, yaitu aplikasi manajemen referensi yang dapat membantu kita menuliskan citasi dan daftar pustaka. Selain itu, aplikasi Mendeley ini juga menjadi perpustakaan digital kita, meskipun mungkin isinya hanya metadata, ya, belum ada filenya. Tapi ini sudah bisa membantu kita nanti ketika menuliskan artikel ilmiah dalam menulis citasi dan menulis daftar pustaka sudah sesuai dengan style yang dipersyaratkan. Kadangkala kalau kita melihat author guidelines ya atau petunjuk penulisan sebuah artikel jurnal, di situ diminta cara mensitasinya atau cara menuliskan daftar pustakanya harus mengikuti style-style tertentu, dan aplikasi Mendeley ini membantu kita untuk menuliskannya secara otomatis, tidak manual lagi, tidak lagi kita bingung bahwa apa ya yang duluan ditulis dalam sumber referensi, apakah nama kedua, nama pertama, ataukah apa ya judul atau apa, kita bingung hanya karena persoalan penulisan citasi dan daftar pustaka. Makanya dengan aplikasi ini bisa terbantukan. Baik, saya lanjut, kemudian bisa diterima dengan baik. Setelah penggunaan aplikasi Mendeley tadi, aplikasi Publish Operis tadi, kita kan sudah mendapatkan referensi, sudah diunduh filenya, sudah didapatkan metadatanya. Metadata itu yang seperti itu, informasi terkait judul, penulis, tahun, tempat terbit, dan lain sebagainya. Sekarang kita mau manfaatkan sumber referensi ini untuk nantinya dikutip maupun dituliskan dalam daftar pustaka. Nah, karena seringkali juga editor langsung menolak sebuah artikel ketika proses ketika pengutipan dan penyusunan daftar pustakanya itu amburadul. Ya, makanya setelah kita mendapatkan sumber referensi, maka yang kedua adalah waktunya untuk menuliskannya dengan baik. Ini adalah aplikasi Mendeley yang seringkali juga membantu penulisan sebuah artikel. Nanti teman-teman setelah mengunduh aplikasi ini, ya, silahkan registrasi akun dulu. Setelah kemudian registrasi akun seperti meregistrasi Facebook, teman-teman bisa login juga sama seperti cara login Facebook. Saya login dengan akun saya. Oh, karena ada yang bertanya link Mendeley apa, teman-teman lihat kembali ya. Ini https bit.ly/unduh Mendeley. Ini saya singkat linknya karena link downloadnya sangat panjang. Ini untuk memudahkan adik-adik mengunduhnya. Ya, nanti materi ini juga saya share ke panitia, jadi bisa langsung klik dari slide ini. Saya kembali ke Mendeley ya. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah mencari referensi, sudah mendapatkan referensi itu, sudah mengunduh filenya. Tapi bagaimana ya supaya metadata yang sudah kita dapatkan tadi itu kita mau jadikan perpustakaan digital kita. Kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley ini. Setelah terbuka seperti ini, teman-teman buat foldernya. Misalnya karena saya tadi mencari referensi tentang para diplomasi, maka saya mau simpan referensi itu di perpustakaan digital saya di aplikasi Mendeley ini. Saya tuliskan para diplomasi. Para diplomasi 2. Nah, para diplomasi 2 ya. Nah, ini coba lihat cara memindahkannya dari
dari publish or perish ke Mendeley. Di sini folder saya kosong, ya. Ini folder saya kosong. Nah, ini saya sudah dapatkan nih referensi soal paradiplomasi, sekitar 110 paper, ya, saya sudah dapat. Nah, ini saya mau masukkan ke Mendeley agar nanti setelah saya unduh, saya baca filenya, saya mau kutip, sehingga saya tidak mengutip dan menulis daftar pustakanya secara manual, tapi sesuai dengan metadata yang sudah ada di publish or perish. Caranya adalah teman-teman klik save result, ya, save result ini, kemudian klik result as /ref manager, ya, kemudian teman-teman save, misalnya referensi paradiplomasi. Paradiplomasi, ya, referensi paradiplomasi, save. Setelah kemudian adik-adik save, silahkan pindah kembali ke Mendeley. Kemudian adik-adik klik kanan, kemudian tambahkan file, kemudian masukkan file yang diunduh tadi, referensi paradiplomasi.res, kemudian klik open. Nah, maka secara otomatis seluruh metadata yang tadi kita sudah dapatkan di publish or perish, kita sudah buka linknya, kita sudah dapatkan filenya, namun belum bisa kita kutip karena belum ada datanya di Mendeley, sudah tertambahkan dengan mudah. Jadi teman-teman tidak perlu tambahkan metadatanya satu-satu di Mendeley. Cukup unduh saja metadata itu dari publish or perish, kemudian ditambahkan di Mendeley. Alhamdulillah sudah ada 110 sumber referensi tentang paradiplomasi yang contohnya tadi sudah kita buka filenya, kita sudah unduh, kita sudah baca, ya, kita sudah melakukan perbandingan, dan kemudian nantinya akan kita kutip dalam artikel kita, yang kemudian nantinya akan kita tulis di daftar pustaka sebagai rujukan dari artikel jurnal ilmiah kita. Artikel-artikel ini, metadata ini yang 110 artikel ini, 110 metadata artikel ini, nantinya setelah sudah ditambahkan di Mendeley ini kan akan dimanfaatkan untuk, ya, saya mohon maaf ya karena tampilan desktop saya sangat berantakan. Ya, sumber referensi, metadata sumber referensi yang kita dapatkan tadi itu kan nantinya pada saat penulisan, ya, akan dikutip. Kita secara mudah saja, misalnya saya tulis satu pernyataannya, saya cinta Indonesia. Saya cinta Indonesia. Nah, saya cukup klik reference, insert citation, kemudian saya cari siapa penulis yang menyampaikan gagasan ini, yang kita kutip gagasannya, misalnya Harakan, ya. Kemudian kita pilih stylenya sesuai dengan yang ditentukan oleh pengelola jurnal. Misalnya itu, ini saya berikan contoh-contoh ya. Kalau di agama itu, di pengelola jurnal agama seringkali menggunakan Cecatu dengan Harvard. Kalau teman-teman teknik seringkali menggunakan ini, IEEE. Kemudian di teman-teman bahasa, pendidikan juga punya tipe yang lain. Tapi secara umum rata-rata jurnal itu menggunakan style APA, edisi 6. Nah, sekarang sudah ada edisi 7-nya.
kita bisa saja pilih style American Psychological Association edisi 6 yang hampir sebagian jurnal mensyaratkan penggunaan style ini dengan landasan alasan masing-masing ya, kenapa dia menggunakan style ini. Nah, contohnya. Kemudian nanti di bagian daftar pustaka tinggal klik insert bibliografi. Ya, maka secara otomatis akan tertulis referensi pada bagian daftar pustaka sesuai style yang diminta oleh pengelola jurnal. Sehingga nanti kalau adik-adik menulis artikel, setidaknya ketika sudah submit tidak langsung ditolak. Dan saya ulangi lagi bagi teman-teman yang baru bergabung, seringkali editor itu mengecek dua hal. Ya, selain substansi ya, yang paling pertama dicek itu adalah sumber rujukannya, yang kedua adalah penulisan referensi, penulisan pengutipan dan daftar pustaka. Ketika kemudian dia lihat masalah-masalah teknis seperti ini sudah bagus, baru kemudian mulai untuk membaca substansinya dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai kita sudah bermasalah sejak awal di bagian ini, di bagian sumber referensi, dan yang kedua adalah di bagian penulisan kutipan dan daftar pustaka. Ini dua aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, ya silahkan nanti di sesi tanya jawab terkait dengan publish or perish, dan penggunaan Mendeley. Kalau sudah ada yang install dan bermasalah, nanti saya juga akan bimbing di sini. Saya kira itu juga kegunaan dan manfaat saya bisa hadir di tengah teman-teman. Baik, kembali ke slide ya, materi slide yang sederhana ini. Selain itu ya, saya tadi mengatakan bahwa kita juga perlu membangun jejaring komunitas penulis. Ada satu aplikasi yang pada tahun 2015 awalnya saya anggap sebagai aplikasi mencari kerja. Ternyata setelah saya sudah meregistrasi akun di LinkedIn ini, ternyata aplikasi ini juga bisa digunakan untuk saya melihat LinkedIn ini bisa juga digunakan untuk jejaring sosial, membangun jejaring dengan komunitas penulis, ya, penulis artikel jurnal. Saya banyak menemukan teman-teman akademisi dari perguruan tinggi besar yang kemudian saya ajak untuk berkolaborasi dalam saya ajak berkolaborasi dalam meneliti dan menulis artikel jurnal. Ya, aplikasi LinkedIn ini saya harapkan bisa dimanfaatkan oleh peserta untuk mendapatkan teman, mendapatkan partner dalam penelitian dan juga partner dalam penulisan artikel. Teman-teman bisa saya akan perlihatkan ya pemanfaatan dari LinkedIn ini. Kita sambil menunggu terbuka. Ya. Teman-teman bisa registrasi akun di sini. Jadi selain memiliki Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain sebagainya, untuk menambahkan jejaring komunitas penulisan, teman-teman bisa mengunduh aplikasi LinkedIn ini di Play Store maupun Apple ya, Apple Store. Teman-teman bisa membangun komunikasi yang baik di sini. Saya contohkan beberapa komunikasi saya, sehingga alhamdulillah
Saya mohon maaf ya karena agak ribet juga di sini karena saya juga sebenarnya ada di sebuah acara. Nah ini contoh chat saya dengan teman-teman akademisi mengenai rencana kolaborasi penelitian dan penulisan artikel. Dari beberapa chat-chat ini ada yang alhamdulillah malah menjadi teman yang baik, menjadi saudara yang baik. Dan ini juga sebenarnya bisa membantu teman-teman mendapatkan rekomendasi dari akademisi, dari dosen-dosen luar negeri bagi teman-teman yang ingin melanjutkan perkuliahannya di luar negeri. Nah, bisa membangun jejaring di aplikasi LinkedIn ini. Ya. Seperti itu. Baik teman-teman, saya kira itu dulu yang bisa kita share ke teman-teman. Oh ya, ini yang terakhir ya, rekomendasikan untuk HMI dan RPI. Saya berharap teman-teman juga bisa memanfaatkan jejaring kader untuk membuka layanan terjemahan, editing, dan proofreading. Kenapa saya menyarankan ini, merekomendasikan ini? Karena tadi malam saya dapatkan bahwa HMI Cabang Buah Raya ini sudah menerbitkan jurnal ya. Menerbitkan jurnal, bukan menerbitkan artikel, tapi memiliki jurnal, sebuah jurnal yang bisa dimanfaatkan untuk mengartikulasikan gagasan teman-teman di HMI maupun dari teman-teman yang lain. Kemudian yang kedua, manfaatkan kemudahan pencarian sumber referensi ilmiah dengan membangun digital library berbasis metadata. Ini bisa menggunakan aplikasi Mendeley itu. Kemudian yang ketiga, penulisan artikel ilmiah sebagai wadah menyampaikan gagasan dan artikulasi kepentingan. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Sekali lagi saya memohon maaf ketika ada suara ribut-ribut karena saya juga sebenarnya berada di sebuah kegiatan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, silakan moderator. Oke, baik, mungkin moderator Pak, ada sedikit permasalahan. Oh ya, baik ya, tidak apa-apa. Jadi teman-teman yang tadi Pak ada yang banyak bertanya di kolom chat, mungkin saya bisa bacakan di sini Pak. Pertama itu ada yang dari Eki Chandra, itu persoalan ini Pak, pertanyaannya gimana caranya mendelay dari website pada jurnal atau mendelay dari salah satu sumber website untuk jurnal. Artinya mungkin pada wilayah pengutipannya Pak. Tadi mungkin mau diulang, dan ada juga yang bertanya tentang bagaimana mengunduh mendelay itu sebenarnya Pak, khususnya di Word. Gitu tuh. Baik. Yang pertama ini untuk mendelay dulu ya. Yang pertama mesti dilakukan adalah unduh memang aplikasinya. Setelah unduh aplikasinya, kemudian install aplikasinya, kemudian registrasi akun sebagaimana teman-teman meregistrasi akun Facebook. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana penggunaannya di Word. Nah, ini yang memang saya tadi terlewat. Setelah kemudian menginstal Mendeley, sebelum membuka Word, pastikan bahwa kita telah melakukan saya ulang ya. Setelah kemudian kita menginstal Mendeley, sudah terbuka seperti ini, pastikan bahwa kita sudah menginstal plugin Mendeley pada Microsoft Word. Nah, teman-teman tinggal klik Tools, kemudian klik install MS Word plugin. Nah, bagi teman-teman yang sudah menginstal MS Word plugin, silahkan buka Word-nya dan klik reference. Maka akan muncul yang seperti ini: insert citation, undo refresh, export as, insert bibliografi, open Mendeley, dan intinya ada informasi tentang
Mendeley Set-O-Matic. Teman-teman sekalian, seringkali memang ada masalah kita sudah menginstal pada tools, ya. Di sini juga sudah tertulis uninstall MS Word plugin, tapi di bagian reference Microsoft Word tidak ditemukan. Nah, itu kenapa Pak masalahnya? Ya, karena Mendeley ini seringkali update, ya, mengupdate aplikasinya, maka kadang-kala kita temukan aplikasi Mendeley yang terbaru ini yang sudah selesai diupdate tidak kompatibel dengan Microsoft Word yang saat itu kita miliki. Makanya saya menyarankan untuk menggunakan Microsoft Word 2013 ke atas. Ya, itu berdasarkan pengalaman saya menggunakan aplikasi Mendeley dan Microsoft Word ini dalam hal penggunaan aplikasi Mendeley. Ini juga seringkali saya temukan di mahasiswa saya di program studi ilmu pemerintahan FISIP Unismu Makassar, di mana seringkali terjadi masalah pada tidak munculnya Mendeley Set-O-Matic pada bagian referensi Microsoft Word. Jadi tadi supaya muncul maka install terlebih dahulu pluginnya di bagian tools. Kemudian yang kedua, ada tadi pertanyaan bagaimana kalau jurnal ya, jurnal kemudian dari websitenya Pak kita mau dapat, karena mungkin teman-teman nyarinya di google.com, atau misalnya teman-teman nyarinya di Google Scholar berbasis website, bukan berbasis aplikasi kayak Publish or Perish ini. Ya. Kalau memang teman-teman tetap menggunakan Google biasa, karena mungkin merasa lebih mudah kalau menggunakan Google biasa lewat HP, nah, makanya kita contohkan, ya. Misalnya saya mencari, ini contoh yang dari website, ya, sumber referensi dari website. Misalnya artikel jurnal ini. Nah, ini kan dari website. Cara pertama, cara mudah untuk menambahkan data yang dari website, pertama coba cari digital object identifier-nya. Nah, ini contohnya. DOI. Kepanjangannya Digital Object Identifier. Nah, link DOI itu seperti ini. Nah, ini kita copy linknya, ya, linknya kita copy, kemudian buka, ya. Halo. Ya, Pak. Tidak. Putus-putus ya. Oh, sorry. Ternyata tidak tampil share screen-nya, ya. Maaf. Sorry. Saya ulang tadi apa ya tadi? Mohon maaf. Pertama saya ulangi. Pertama, bagaimana agar bisa menginstal plugin Mendeley, ya, di Word. Ya, jadi kalau kita sudah install Mendeley, sudah masuk di akunnya, sudah seperti ini. Nah, ya, teman-teman klik tools, kemudian install MS Word plugin. Karena kalau tidak diinstal MS Word plugin-nya, nah, teman-teman tidak akan menemukan Mendeley Set-O-Matic, ya, tidak akan menemukan Mendeley Set-O-Matic di bagian reference. Nah, kalau ada masalah misalnya sudah menginstal Mendeley Set-O-Matic tapi tetap tidak menemukan plugin ini, maka saya sarankan adik-adik menggunakan Microsoft Word 2013 ke atas. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, kalau mendapatkan referensinya dari website, adik-adik tinggal cari DOI-nya. Dan saya yakin semua jurnal, dalam hal ini semua artikel jurnal sudah memiliki DOI. DOI ini contohnya seperti ini, linknya di bawah. Teman-teman tinggal copy linknya. Kemudian teman-teman klik tambahkan, kemudian tambahkan entry manually.
Setelah itu klik DOI, kemudian paste dan klik lookup. Maka secara otomatis dia akan bertambah sendiri. Bertambah sendiri. Kemudian klik save. Maka di bawah akan muncul ya, akan muncul referensi yang kita cari ini. Kodburi, Sufra, Resistance, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian bisa kita kutip nanti di sini. Saya cinta Makassar misalnya. Cari Sufra, kemudian klik OK. Nah, otomatis Sufra tertulis sesuai urutannya. Jadi tidak capek lagi kita menulis secara manual. Seperti itu Pak Moderator. Saya juga sambil baca chat bisa ya Pak Moderator ya? Bisa Pak, bisa Pak. Saya lihat di sini tadi Eki sudah, kemudian Imam tadi sudah ya, Muhammad Imam lagi yang kedua. Pertanyaan saya yaitu bagaimana misalkan dengan hendak menulis artikel jurnal dengan penelitian studi kasus dan kronologis. Suatu kasus tersebut ada pada website, contoh misalnya website ini. Dalam hal ini bagaimana dengan penulisan referensi untuk kronologi kasus yang kita ambil di suatu website? Oh, ini maksudnya tadi ya. Karena saya mendengar tadi bahwa pengutipan referensi tidak bisa dalam konteks artikel jurnal. Saya tidak mengatakan Dinda, ya, tidak bisa, bukan. Tapi hati-hati dalam mengambil referensi dari sebuah website. Apalagi kalau berbasis tulisan blog dan WordPress, karena bukan sebagian besar lagi, seluruh yang tertulis dari personal blog dan ya personal blog ya, itu kan lebih ke opini si penulis blog itu ya, tidak bisa kemudian dipertanggungjawabkan karena tidak memiliki ISSN dan ISBN sebagai sebuah tanda registrasi dari sebuah publikasi. Nah, lalu bagaimana kemudian Pak kalau website? Nah, ini juga. Misalnya website LBH Makassar. LBH Makassar ini kan jelas ya, jelas institusinya. Sehingga informasi-informasi yang ada pada website LBH Makassar itu bisa dipertanggungjawabkan oleh si LBH itu, sehingga referensinya bisa kita ambil. Sehingga boleh dari website itu boleh, asal jelas siapa yang menulis dan si penulis itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dituliskan. LBH ini kan misalnya di website ini dan sebagainya kan itu bisa dipertanggungjawabkan sumbernya dengan hal yang harus digarisbawahi, yaitu bahwa sumber-sumber dari website ini jangan kemudian mendominasi sumber rujukan kita. Karena yang saya maksud juga dari penggunaan sumber referensi ini adalah kita bisa mendiskusikan apa yang kita dapatkan ya, dari penelitian dan lain sebagainya dengan penelitian atau apa yang didapatkan pada artikel jurnal lain, sehingga itu kemudian kita bisa diskusikan di bagian hasil dan pembahasan, dan kemudian dari situ kita bisa menemukan kebaruan dari artikel kita. Seperti itu. Jadi dari website itu bisa, tapi berhati-hati ya, berhati-hati. Yang saya contohkan tadi itu kan website judi, kan itu bahaya dalam hal kaitannya bahwa referensinya tidak jelas, siapa yang membuat website itu dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian saya kira ada juga hubungannya juga dengan pertanyaan Imam. Ada hubungannya dengan pertanyaan Imam, yaitu bisakah kita mengutip menggunakan aplikasi Mendeley yang sumbernya itu dari website? Bisa, adik-adik sekalian. Kita bisa menggunakan Mendeley untuk mengutip informasi dari media online atau dari website.
Teman-teman tinggal tambahkan ya, kemudian add entry manually, kemudian pilih di sini web page ya. Bisa juga kemudian di sini kan ada banyak, ada buku, book section, conference proceeding, encyclopedia, film, generic healing, jurnal artikel, magazine artikel, newspaper artikel, report, statute, television broadcast, thesis, web page, dan working paper. Nah, kalau kita misalnya contohkan web page, ya silakan ditambahkan sesuai dengan isian yang diminta, judul, penulis, publikasi di mana, tahun berapa. Kalau ada abstraknya, tapi rata-rata media tidak ada abstraknya, website tidak ada abstraknya ya. Nah, kemudian kapan diakses, URL-nya apa. Nah, kalau ada filenya, misalnya file screenshot atau file PDF-nya, ya silakan tambahkan, lalu save. Nah, seperti itu. Jadi bisa di Target 2021 misalnya 2 di situ toh. 2. Dikendalikan bisa dipakai toh. Kalau dari buku bisa deh, dari buku. Intan ya. Dari buku bisa. Saya tadi contohkannya buku. Ini misalnya ya. Buku ini add entry manually bisa. Bisa juga kalau ada siapa tadi? Adik yang bertanya tadi soal buku bisa entry manually, bisa juga dengan tambahkan files. Nah, misalnya tambahkan files buku, ya mohon maaf karena ini laptop untuk kerja ya, jadi tidak ada isian bukunya, bisa ditambahkan. Misalnya saya tambahkan yang entry manually ya, ini bagian buku, kemudian judulnya misalnya pergerakan mahasiswa, misalnya pergerakan mahasiswa Islam. Ya. Kita isi saja metadatanya, pergerakan mahasiswa Islam. Nah, kemudian penulisnya saya, Harakan Ahmad. Nah, terbitnya kapan? 2020. Kemudian di mana diterbitkan? Makassar. Nah, kemudian publishernya siapa? Misalnya indikator ya, ini contoh saya. Dari ini siklus Pak. Ini namanya siklus ISBN-nya apa? Coba tulis. Kemudian save. Ini nanti bisa dikutip. Nah, contohnya. Ada contoh-contoh saja ya, supaya lebih sederhana. Insert citation, Harakan. Nah, mana tadi yang tambahkan pergerakan mahasiswa, oke. Langsung tertulis. Nah, penulisan buku kan itu nama, tahun, judul, tempat terbit, dan penerbit. Nah, bisa juga ditambahkan lewat publish or perish. Saya kan tadi contohkan yang buku crossref ya. Di crossref kita kan ada informasi jelas. Saya contohkan ya. Nah, ini misalnya. Di sini kan, saya salah kata kunci pada diplomasi. Dari siklus dari tahun ke tahun yang seperti ini sambil menunggu karena tergantung juga jaringan. Nah, anggap saja sudah. Nah, ini kan ada buku, book chapter. Nah, ini kita bisa klik untuk mendapatkan bukunya. Kemudian kita bisa tambah save juga metadatanya yang kemudian nanti muncul di Mendeley dan kemudian muncul di sini saat kita kutip seperti itu. Kemudian saya akan lanjut membaca pertanyaan. Saya tadi, saya Pak Didi Karsidi, Mas Didi Karsidi ya. Apakah Mendeley bisa, mungkin maksudnya publish or perish ya. Publish or perish bisa mencari jurnal referensi bidang agroteknologi pertanian. Bisa Pak, sesuai kata kunci.
Kemudian Pak Ahmad, apakah aplikasi Mendeley harus online menggunakan internet ya Pak? Ya, aplikasi Mendeley ini harus menggunakan internet karena penyimpanannya itu di server Mendeley, sehingga tidak bisa dibuka atau digunakan ketika kemudian kita tidak login, ya kayak Facebook tidak login di aplikasi Mendeley tersebut. Sehingga kalau kita mau mengutip atau menulis referensi, pastikan dulu buka aplikasi Mendeley, login, kemudian silahkan gunakan di aplikasi Microsoft Word. Begitu pula dengan Publish or Perish. Nah, kemudian dari Pak Adnan, maksudnya website bereputasi tersebut sekedar jadi pemanas atau referensi tersier begitu Pak? Mohon maaf Mas Adnan, saya belum menangkap pertanyaan dari saudara, tapi kalau saya memahaminya, kalau sumber rujukan ya, sumber rujukan ilmiah, sumber referensi ilmiah, itu kan memang sangat menunjang penulisan artikel kita, karena sumber referensi ilmiah itu lah yang dijadikan bahan diskusi kita. Sumber referensi ilmiah itulah yang dijadikan bahan bacaan kita untuk mengetahui, oh ini loh bedanya antara artikel yang membahas A dengan artikel yang kita bahas. Jadi memiliki sumber rujukan itu sangat penting. Yang kedua, kalau website saya agak paham ya maksudnya. Kalau memang yang ini ada kaitannya dengan pertanyaannya Pak Imam Hidayat LBH Makassar.com itu, saya kira kan itu, saya kira menurut saya karena mau membangun latar belakang yang baik ya, sehingga membutuhkan referensi dari website tertentu, salah satunya website LBH Makassar. Saya mohon maaf karena belum begitu memahami pertanyaan dari saudara. Saya kira begitu Pak Moderator. Mungkin ada pertanyaan lain atau ada yang mau diulang, saya sangat membuka kesempatan dan sangat senang kalau memang ada yang harus saya ulang dari pemaparan saya tadi. Silakan Moderator. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya, dan nanti saya serahkan ke teman-teman untuk tanya tentang materi ataupun pembahasan kita pada sore kali ini. Silakan kepada kawan-kawan. Ingin bertanya akan ya, kalau masih ada silakan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau agak ribut ya Pak, atau teman-teman kalau agak ribut atau mungkin saat saya menyampaikan agak terputus-putus atau terpotong-potong karena memang kondisinya agak kurang baik di sini, kurang kondusif karena ada kegiatan juga. Mungkin bagi teman-teman yang kita masih punya banyak waktu ini untuk bersama dengan masyarakat. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman tadi, saya harapkan ke depannya teman-teman dalam mencari sumber rujukan tidak perlu bingung lagi. Begitu pula dalam menuliskan kutipan dan referensi, jangan sampai lagi bermasalah dalam hal-hal yang seperti itu. Silahkan unduh 2 aplikasi ini, silahkan buka YouTube ketika kemudian ada informasi yang terlewat atau membingungkan mungkinnya dari saya, itu kan kita bisa memanfaatkan media-media lain untuk memahami informasi ini. Ya, makasih Pak Adnan. Maksudnya jika referensi artikel jurnal 80% sudah terpenuhi, apakah yang 30% bisa dilengkapi dengan referensi tersier dengan buku, website, dan lain-lain? Oke, baik. Saya sudah paham maksudnya. Jadi, Saudara Adnan, hampir seluruh pengelola memang mewajibkan dalam petunjuk penulisannya itu bahwa sumber referensi artikel jurnal itu, sumber referensi artikel itu 80% berasal dari jurnal. Sisanya bisa kemudian dari buku dan lain-lain sebagainya. Apakah kemudian referensi yang sisanya itu ya 30% itu
misalnya referensi biasa saja pelengkap dan lain sebagainya. Tidak serta Adnan, Mas Adnan. Jadi kenapa kemudian rata-rata pengelola memanfaatkan 80% itu dari artikel jurnal? Karena pengelola jurnal ini berharap dari penulis itu bisa membangun satu kerangka latar belakang, kemudian kerangka penelitian terdahulu dan kerangka diskusi dengan baik, karena sumber referensinya berasal dari hasil-hasil penelitian, hasil-hasil pembahasan yang terbaru. Berbeda kemudian ketika mengambil dari buku yang kemudian bisa jadi revisinya akan muncul 10-20 tahun ke depan. Oleh karena itu kemudian referensi artikel jurnal itu lebih diutamakan ya, 80%. Dan bukan juga berarti bahwa 30% itu hanya pelengkap dan lain sebagainya. Tapi kadang-kala juga kan kita membutuhkan sebuah referensi dari sebuah buku yang buku itu menjadi grand teori ya, untuk pembentukan literatur review misalnya, atau pembentukan kerangka teori pada artikel jurnal kita. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa tidak 100% ada referensi itu harus jurnal, tapi ada pembagian-pembagian. Secara garis besar, agar kemudian lebih mudah lagi dipahami, 80% dari sumber referensi artikel jurnal itu digunakan. Ini sesuai pandangan saya ya, pandangan dan pengalaman ya. Bisa jadi mungkin juga berbeda dengan orang lain. Kenapa kemudian sumber referensi itu 80% dari artikel jurnal? Karena muatan-muatan kebaruan, ya, muatan-muatan hasil penelitian yang terbaru, itulah menjadi alasan kenapa kemudian prosentase artikel jurnal itu lebih besar daripada buku, website dan lain sebagainya. Meskipun tentu semua itu penting menjadi sumber referensi. Ya, akan lebih baik kan kalau misalnya artikel penelitian kita mempresentasikan diskusi dari hasil-hasil penelitian yang lain. Kalau misalnya sumber referensi lama, ya yang belum ada revisinya, atau misalnya atau mungkin karena sumber referensi itu bukan artikel jurnal, itu kan bisa nantinya ditemukan. Kemudian saya ulang karena negara berbeda di sini. Bisa jadi kemudian sumber-sumber buku itu sudah dianggap usang, ya, Nah, sehingga kemudian tidak dipresentasikan secara besar. Sehingga kenapa artikel jurnal yang lebih besar daripada referensi yang lain. Tapi sama-sama penting kok, Mas Adnan, sumber rujukan itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Oh iya, Oh ya Pak, mungkin bisa di apa permintaan dari serta mengenai slide-nya Pak Ahmad, mungkin bisa nanti di-share dan saya bisa berikan di grup. Ya, nanti saya akan share meskipun slide ini sederhana ya Mas. Saya mohon maaf karena slide-nya sangat sederhana, tapi mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman sekalian. Saya kira slide ini mungkin hanya mungkin hanya sekedar informasi. Adapun nanti mungkin detail-detailnya bisa lagi kemudian dinonton melalui YouTube misalnya, atau dicari lagi informasi-informasinya lewat website untuk melengkapi informasi yang sudah saya share ini. Yang jelas niat saya kemudian memaparkan materi ini agar teman-teman tidak bingung lagi mencari sumber referensi, itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak bingung lagi teman-teman cara mengutip dan menuliskan daftar pustaka, dan yang ketiga tidak bingung lagi untuk membangun sebuah jejaring komunitas penulis. Saya kira begitu Pak Moderator.
Ini Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa, karena beberapa yang disampaikan oleh Pak Ahmad ini dasarnya secara pribadi pun saya belum pernah juga mendapat ini terbilang sangat luar biasa. Saya pikir teman-teman yang masih punya pertanyaan terkait pembahasan kita mungkin bisa bertanya akan, dan kita masih nyawa. Iya, silakan kalau memang masih ada. Kalau memang ada yang mau request diulang juga tidak masalah. Maksudnya diulang cara-cara penggunaannya juga boleh. Kalau memang masih ada yang mau melihat cara-cara penggunaan. Maka harus meningkat dari 85 menjadi 86. Sekedar informasi juga untuk teman-teman peserta sudah diberikan di dan mohon maaf sebelumnya Pak, karena nanti rekaman dari akan ditampilkan di YouTube atau di dari Kokon Cabora. Oh iya, boleh. Ya, saya juga memohon maaf ketika kalau ada suara-suara ribut ya Mas. Iya Pak. Ya, ini ada pertanyaan Pak di kolom chat. Oke, baik Pak Didi, Mas Didi, maksud saya ulang kembali cara mencari referensi jurnal menggunakan aplikasi Publish or Perish. Nah, ini sudah tampil ya Pak moderator Publish or Perish-nya? Ya Pak, baik. Teman-teman sekalian yang baru bergabung, ini adalah aplikasi pencarian referensi yang bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan referensi dari berbagai pangkalan data. Kak, ada beberapa pertanyaan. Iya. Halo. Ya Pak, lanjut. Oh iya. Kayak baru bisa gabung kembali. Ya, nggak apa-apa. Saya ulang ya. Nah, ini Mas Didi, aplikasi Publish or Perish namanya, yang bisa kita gunakan mencari referensi. Salah satunya saya contohkan, kita memilih dari mencari referensi dari pangkalan data Crossref. Kemudian keyword. Keywordnya tergantung dari Mas Didi. Kalau Mas Didi kan tadi bilang agroteknologi ya, kita cari agroteknologi. Kemudian tentukan tahunnya, rentang waktunya sesuai dengan yang diminta oleh pengelola jurnal atau dosen atau siapapun itu yang meminta kita untuk kemudian membuat satu artikel jurnal. Nah, misalnya 2018 sampai 2020. Nah, itu contoh ya. Kemudian klik search. Nah, kita tunggu pencarian. Kita menemukan 100 paper dari tahun 2018 sampai 2020 yang membahas soal agroteknologi. Banyak sekali Mas Didi. Ini bisa Mas Didi klik aja salah satu. Kalau mau ambil filenya ya, file, bukan metadata, file artikel. Nah, klik saja salah satu, kemudian nanti bisa di-download. Ini contoh. Kekuatan sumber daya kita, memprediksi kekuatan sumber daya kita, kira-kira ini tentang Minapolitan. Nah, saya kira Mas Didi jauh lebih paham ya soal Minapolitan ini apa. Kemudian klik PDF. Kemudian unduh artikel tersebut. Dan selamat membaca artikel tentang prospek pengembangan Minapolitan di Kabupaten Situbondo. Seperti itu Mas Didi. Kemudian yang kedua yang Mas Didi perlu tahu, kalau semua sumber referensi ini mau disimpan di perpustakaan kita di Mendeley, Mas Didi tinggal klik Save Result, kemudian klik Result as Risk atau Manager, kemudian klik misalnya agroteknologi, ketik ya agroteknologi.
agroteknologi. Nah, kemudian nanti di Mendeley di sini tambahkan foldernya, kemudian klik agroteknologi. Nah, setelah itu kemudian yang kosong ini, agroteknologi yang filenya kosong ini, foldernya kosong ini, kita klik add entry manually. Add files, kemudian agroteknologi.ris. Nah, secara otomatis akan muncul semua sumber referensi yang sudah kita unduh di Publish or Perish tentang agroteknologi. Apa isinya, itu tentu Mas Didi lebih tahu daripada saya. Seperti itu Mas Didi. Kemudian saya baca kemudian pertanyaan kedua dari Saidiman. Mas Saidiman, apakah ada standar minimal tahun untuk pengetikan jurnal? Berbeda-beda tiap pengelola jurnal, ya, berbeda-beda tiap pengelola jurnal. Kalau kita di bidang ilmu sosial itu minimal 5 tahun terakhir rata-rata. Ada juga yang lebih longgar, itu paling tidak paling lama itu 10 tahun terakhir. Ini macam-macam pengelola jurnal. Sumber referensi terbaru tentu jauh lebih baik, karena sumber referensi terbaru itu yang berasal dari artikel jurnal itu tentunya hasil penelitiannya adalah hasil penelitian yang masih bisa kemudian kita manfaatkan sebagai bahan diskusi. Ya, apalagi kan kalau di ilmu sosial itu perubahan sangat cepat, ya. Bisa jadi satu problem di masa lalu itu berbeda dengan problem di masa kini. Mungkin dulu orang membahas tentang masalah mungkin di masa lalu orang membahas soal telepon, tapi di masa kini kan membahas telepon itu sudah jarang. Yang sering itu membahas handphone, smartphone, ya, dalam hal ini. Seperti itulah masalah di bidang ilmu sosial. Kemudian Halil Islam, kalau saya bisa diulang cara menyimpan folder referensi dari aplikasi terus memasukkan di Mendeley. Saya tadi Mas Halil Islam, tadi saya sudah contohkan, ya, cara menyimpan metadata, ya, namanya metadata referensi dari aplikasi Publish or Perish ke Mendeley. Saya ulang lagi, ya. Nah, ini kan referensi yang sudah kita dapatkan, ya. Nah, ini kita save result, ya. Save result sebagai result as RIS atau Ref Manager. Kemudian di save misalnya agroteknologi 2. Ya, kemudian kita pindah ke Mendeley, buat folder agroteknologi 2. Kemudian tambahkan filenya. Kita cari tadi agroteknologi 2 yang sudah di-save. Kemudian muncul semua. Seperti itu Mas Halid. Seperti ya Mas Halid. Ya, saya mohon maaf Mas Eki, ya, karena di sini memang kondisinya juga agak ribut karena memang ada kegiatan. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain, Pak Moderator? Teman-teman jika ingin bertanya langsung di kolom komentar sebelum saya memberikan kembali kepada pemateri. Iya, silakan kalau masih ada pertanyaan. Bagus juga kalau teman-teman juga sudah mulai membuat akun LinkedIn, ya. LinkedIn untuk membuat profil teman-teman di sana, menambah jejaring dan lain sebagainya. Baik, saya masih serahkan kepada teman-teman yang masih bertanya.
Oh ya, sambil menunggu pertanyaannya, saya juga sebenarnya mengundang teman-teman untuk menulis di jurnal ini, Journal of Contemporary Governance and Public Policy. Bagi teman-teman yang punya kajian tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik, saya mengundang teman-teman. Alhamdulillah saat ini sudah ada 2 tulisan dari Afrika Selatan dan dari Sri Lanka, dan itu ditulis oleh mahasiswa di sana. Saya juga menunggu teman-teman mahasiswa, ya mungkin ada mahasiswa di sini untuk juga memasukkan naskah manuskrip di jurnal yang kami kelola ini. Maaf Kak, ada yang bertanya. Ya, baik, saya izin langsung baca saja ya supaya mudah. Ya, pertanyaannya, bagaimana aplikasi Linharsin Publish dengan download? Oke. Ya. Siap. Saya sudah mendengar moderator. Kalau dari Pak Didi, nanti saya share linknya di chat ya. Saya share linknya di chat, nanti Pak Didi dan teman-teman bisa unduh aplikasi Publisher Series ini. Saya share dan bisa dimanfaatkan untuk pencarian referensi yang jauh lebih mudah. Kemudian untuk Mas Eki, apakah saat mendelay pada sebuah buku apakah tidak munculkan nomor halaman pada buku tersebut? Ya, silahkan kalau memang ingin memasukkan nomor halaman, ya, tidak ada masalah. Melengkapi metadata, isian metadata referensi itu jauh lebih baik. Nah, saya tadi mencontohkan memang tanpa halaman hanya untuk memberi gambaran bahwa seperti inilah menambahkan buku. Apakah semua yang sudah kita input di Mendeley sudah sesuai dengan aturan penulisan referensi? Ya, pertanyaan yang baik dari Rekna Trijayanti. Baik, saya perlihatkan kembali ya, Rekna. Di Mendeley itu setelah kita menambahkan metadata referensi, di sini ada style. Ya, adik Rekna di sini ada style yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Misalnya teman-teman teknik menggunakan IEEE ini. Teman-teman psikologi maksud saya menggunakan American Psychological Association. Dan rata-rata jurnal menggunakan style ini, tentu dengan alasan masing-masing. Kemudian untuk kedokteran mungkin saja menggunakan American Medical Association. Kemudian lingkungan menggunakan nature. Nah, ini kan saudara lihat di layar, ini APA ya, APA. Ini contoh APA. Apakah kalau saya mau ganti dengan style yang lain, saya harus kutip ulang, saya harus insert bibliografi ulang. Nah, kalau di Mendeley itu tidak perlu, cukup ubah stylenya di sini dan pilih sesuai dengan yang dipersyaratkan. Misalnya dari APA ke IEEE. Nah, akan berubah. IEEE dia mau memakai begini, penomoran. Nah, kemudian ada beberapa tahunnya ya. Kalau IPA tadi di sini setelah nama, ini tahun di belakang. Seperti itu. Bisa lagi dirubah. Misalnya Harvard. Nah, Harvard seperti ini. Bisa lagi dirubah dengan contoh yang lain. Seperti itu untuk Iqbal Rekna. Apakah masih ada pertanyaan yang lain, Ibu Moderator? Ada, Kak. Mungkin saya kasih sedikit. Ya, silakan. Kalau daftar pustaka di jurnal, Kak,
Apakah seperti biasanya yang digunakan di KTI? Ada peraturan? Apakah jurnal memiliki peraturan sendiri, Kak? Ya, betul deh. Jadi adik-adik sekalian, sebenarnya saya tidak menginfokan itu tadi karena saya kira sudah diinfokan oleh Pak Ismail kemarin. Karena ini kan ada 15 pertemuan ya kalau tidak salah ya. Nah, tapi tidak apa-apa saya ulang di sini. Mungkin sudah dijelaskan Pak Ismail kemarin. Dalam sebuah jurnal itu ada namanya petunjuk penulisan. Nah, di bentuk petunjuk penulisan ini ada informasi tentang cara penulisan referensi yang dipersyaratkan. Kalau jurnal yang saya kelola, Journal of Contemporary Governance and Public Policy, itu mensyaratkan penulisan kutipan dan referensi itu menggunakan ini, menggunakan APA edisi 6. Oleh karena itu, pada saat penggunaan Mendeley, pilihlah APA edisi 6. Misalnya di UIN, ya, ini maaf saya sebut langsung, misalnya UIN. Di UIN mencontohkan mempersyaratkan syarat Harvard misalnya. Ada tinggal ubah saja ke Harvard. Seperti itu. Atau misalnya di Unismo ya, anak kami di Unismo itu misalnya mempersyaratkan pakai American Sociological Association misalnya. Berubah juga seperti itu. Saya kira itu terkait dengan persyaratan penulisan sumber referensi dan daftar pustaka. Jadi sesuai dengan yang dipersyaratkan pengelolanya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jurnal, kalau dari teman-teman peserta masih ada yang kebingungan, bisa langsung bertanya di kolom komentar biasanya. Tapi jika tidak, saya persilakan. Ya, kalau masih ada pertanyaan silahkan. Mungkin sudah tidak ada, Kak. Oh iya, selanjutnya bagaimana? Statement, Kak. Oh ya, baik-baik. Terima kasih ya. Pertama, saya mengharapkan adik-adik sekalian sudah tidak kesulitan lagi mendapatkan sumber referensi ilmiah sebagai sebuah rujukan. Ya. Mohon untuk berhenti mencari dan mendapatkan sumber referensi dari sumber yang tidak terpercaya, karena itu akan menyebabkan kesulitan bagi adik-adik sekalian di saat penulisan tugas akhir seperti skripsi ya, atau penulisan artikel jurnal seperti itu. Yang kedua, adik-adik sekalian, terkait dengan pertemuan kita hari ini, saya juga sangat berharap mohon tidak lagi kemudian amburadul dalam penulisan kutipan dan daftar pustaka. Karena itu sangat menghabiskan energi pembimbing, penguji, dan editor jurnal. Yang ketiga, bangunlah jejaring komunitas penulis. Menulis itu akan jauh lebih baik dan lebih indah apabila berkolaborasi dengan orang lain. Oleh karena itu, manfaatkanlah website atau aplikasi LinkedIn itu untuk mencari teman, untuk mencari misalnya akademisi-akademisi yang nantinya bisa memberikan luarannya ya, bisa memberikan rekomendasi adik-adik untuk lanjut kuliah di perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Kemudian karena Mas Adnan masih ada pertanyaan, saya sambung saja.
terkait dengan lebih bagus, mudah dan familiar yang mana antara Mendeley dengan Zotero, keduanya memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing. Saya mencontohkan Mendeley selain karena open source juga lebih familiar digunakan oleh banyak orang, tapi bukan berarti kemudian Zotero itu tidak baik atau sulit, tidak juga. Hanya karena kemudian yang lebih populer sesuai pertanyaannya ya, dan lebih familiar oleh hampir sebagian besar teman-teman yang menggunakan aplikasi manajemen referensi itu lebih memilih Mendeley daripada Zotero. Jadi ini adalah pilihan. Jikalau memang merasa lebih nyaman menggunakan Zotero, silahkan. Lebih nyaman menggunakan Mendeley, silahkan juga. Karena fungsinya sama. Meskipun mungkin ada tambahan-tambahan keunggulan masing-masing yang saya pikir tidak perlu saya paparkan karena mungkin akan menimbulkan persepsi yang baru nanti lagi. Merasa bahwa Zotero lebih bagus atau merasa bahwa Mendeley lebih bagus, itu kembali ke teman-teman. Silahkan dicoba keduanya. Ya, saya kira begitu Ibu Moderator. Terakhir, saya sekali lagi sangat memohon maaf ketika kemudian selama pemaparan materi dan lain sebagainya ada hal-hal yang belum jelas, ribut, dan kemudian mungkin saya tadi agak terbata-bata dikarenakan situasi juga yang di tempat ini sedang ada kegiatan workshop juga terkait dengan penyesuaian visi misi, tujuan dan sasaran program studi yang di mana saya sebagai dosen di program studi tersebut. Sekali lagi saya mohon maaf ya kepada teman-teman sekalian. Saya kira begitu, moderator. Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Kak. Baik teman-teman, itu tadi pemateri penulisan jurnal yang kedua, sesi kedua yang diadakan oleh HMI Cabang Boraya, penulisan artikel jurnal. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang bisa masuk dalam forum ini karena sosok beliau telah mendapatkan penghargaan dosen terbaik, dan mungkin kita bisa banyak mengambil pembelajaran selama beberapa jam ini, tapi karena kita dibatasi waktu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pemateri jika ada salah kata, dan teman-teman peserta karena banyak keluar dari forum kendala jaringan. Insya Allah kedepannya moderator bisa mengambil alih jauh lebih baik daripada saya. Sekian dari saya. Sampai ketemu hari esok di mana sesi ketiga yang akan dibawakan sampai ketemu hari esok yang akan dibawakan oleh Kakanda Suplemen. Semoga teman-teman bisa masuk ke sesi ketiga. Sekian dari saya. Saya serahkan ke host. Sampai wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf kalau ribut. Terima kasih ya sama-sama semua. Mohon maaf semuanya. Terima kasih Kanda Ahmad dari Palangkaraya nih. Ya, salam Bu Jasya dari Palangkaraya nih. Kita dari Perhati. Ya. Ya, siap, semangat Bu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. Mohon maaf Bu kalau penyampaian saya tidak tersampaikan dengan baik. Mohon maaf. Sampai Pak, sampai Kanda sampai. Terima kasih. Luar biasa. Alhamdulillah, makasih. Mari ya, Bu, mari Pak, mari teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dinda-Dinda yang udah ngadakan kegiatan ini. Kak, makasih Kak. Ya, makasih ya. Salam kenal dari Perhati Palangkaraya. Izin lab ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dinda. Teman-teman peserta ingat absen.